Halo, bagi teman-teman yang pertama kali nonton video saya, perkenalkan saya Fitra Teng. Saya menempuh pendidikan S1 saya di jurusan arsitektur di Surabaya dan melanjutkan pendidikan S2 saya di luar negeri dan merupakan seorang awardee beasiswa LPDP Beasiswa Indonesia Timur. Meskipun S2 saya nanti bakal terdengar masih berhubungan dengan jurusan S1 saya, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang berbeda, dan lewat video ini saya ingin menceritakan pengalaman saya tersebut. Saya angkatan tahun 2011 dan lulus di tahun 2015 di pendidikan S1 saya. Kemudian setelah lulus saya sempat bekerja di beberapa kantor konsultan bangunan dan arsitektur, tapi lebih banyak menghabiskan waktu sebagai seorang freelance arsitektur dan juga desainer. Karena memang pada waktu itu tujuan saya adalah untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu untuk pertama kalinya beasiswa LPDP mengeluarkan program Beasiswa Indonesia Timur, dan itu diresmikan atas inisiasi dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih. Jadi singkat cerita, saya lulus beasiswa tersebut dan akhirnya bisa berangkat ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan saya tepat di tanggal spesial, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 2019. Jurusan S2 saya adalah Sustainable Building Systems yang berada di bawah College of Engineering di Fakultas Civil and Environmental Engineering. Di kampus saya, arsitektur itu fakultasnya terpisah di College of Media Arts and Design. Jadi bukan sudah terdengar seperti ranahnya arsitektur, tapi berbeda begitu. Dan ini adalah website dari jurusan saya, di mana total kredit yang harus diambil di Master of Science in Sustainable Building Systems adalah 32 SKS dengan 3 mata kuliah wajib yang meliputi Arch 5210 yaitu Environmental Systems, and then SBSY 5100 Sustainable Design and Technologies in Construction, and SBSY 5200 Sustainable Engineering Systems for Buildings. Dan ada juga seminar yang wajib tiap semester diikuti, yaitu SBSY 5400 which is Sustainable Building Systems Seminar. Sisanya adalah mata kuliah pilihan yang bisa bebas diambil dan tidak harus terpaku dengan jurusan yang ada di website, selama mata kuliah itu adalah mata kuliah untuk graduate degree yang memang ditandai dengan angka 5 di awal mata kuliah, di kode mata kuliah tersebut, dan di atasnya angka 5. Mata kuliah yang bisa diambil itu bisa dari berbagai macam jurusan gitu, dan kita kalau misalnya pengen ambil mata kuliah tersebut, biasanya kita diskusi dengan dosen supervisor kita atau dosen pembimbing kita, kemudian nanti dibuat petisi, kemudian nanti didiskusikan atau diajukan ke pihak graduate school. Perbedaan kalau kita mengambil S2 di US adalah sebagian besar kampus kita itu sebagian besar kampus di US itu kita dikasih pilihan, kita mau kuliah sampai lulus, yaitu hanya melengkapi mata kuliah saja, atau kita juga bisa melakukan riset atau yang dikenal dengan by research, atau yang pilihan terakhir yaitu by thesis, yaitu 8 SKS. Nah, saya sendiri karena ada satu dan lain hal, akhirnya hanya mengikuti kuliah hingga selesai. Di semester pertama sendiri, di jurusan saya, mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah Arch 5210 yaitu Environmental Systems, dan SBSY 5100 yaitu Sustainable Design and Technologies in Construction, yang mana kedua mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dari jurusan saya. Dari dua mata kuliah ini, secara garis besar saya mempelajari tentang desain bangunan dengan energi yang sudah ditentukan dengan sistem pasif maupun sistem aktif, karena di sana kan 4 musim, jadi tidak hanya bergantung pada sistem pasif saja. Kemudian juga mempelajari tentang isu-isu terkait bangunan dan energi, dan juga for the first time I've learned about the rating systems untuk menilai apakah sebuah bangunan itu sustainable atau tidak. Dan di semester ini saya sangat senang karena masih sempat membuat maket
untuk proyek di kelas dengan teman-teman dari berbagai negara. Proyek akhir dari semester pertama ini berupa poster desain bangunan yang saya desain sendiri dan juga Wikipedia artikel tentang isu-isu sustainability.